Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penyebab kenapa keladi kita pertumbuhannya tidak bagus. Salah satu penyebabnya nanti akan kita jabarkan ya. Ini terlihat daunnya tidak tumbuh bagus ya, dan layu. Jadi banyak faktor ya nanti yang akan kita temukan ya, kok kenapa sih keladi kita tumbuhnya tidak bagus dan cenderung performanya menurun. Yang pertama nanti kita akan lihat ya, bongkar medianya itu ada apa aja di dalamnya, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi di dalamnya, dan kok masih tumbuh kecil-kecil aja, tidak tumbuh membesar, ada apa ya, nanti kita akan jelaskan. Yang pertama kita akan bongkar ya, ini keladi, salah satu keladi kita ya yang tumbuhnya kurang bagus. Kita bongkar ya medianya, ada apa, nanti kita temukan kok pertumbuhannya daunnya layu, terus lama-kelamaan mati. Nah ini kita terlihat ya, ternyata umbi itu busuk ya, jadi umbinya itu busuk. Biasanya faktornya itu karena kelembapan media terlalu lembab dan di dalamnya ada seperti hama, cacing ataupun unsur harianya sedikit, jadi akar tidak bisa tumbuh berkembang, akhirnya umbinya membusuk. Dan biasanya nanti juga akan dimakan sama cacing. Nah, jadi kalau umbi itu membusuk biasanya ada faktor, ada cacing ya di dalamnya itu, dia itu makan umbi. Jadi kalau ada cacing bagusnya kita keluarkan. Ya ini terlihat juga ya, ini kok pada kering daunnya. Kita cek sekali lagi ya, ini keladi muvet. Jadi teman-teman kalau kita tanam ya, kok pertumbuhan tidak bagus. Nah, ini terlihat juga ada kutu putih ya, yang mempengaruhi kok pertumbuhannya tidak bagus. Ini juga kita temukan ya. Jadi kalau ada kutu putih itu alangkah baiknya kita cuci ya medianya, tanamannya itu kita cuci, terus medianya nanti kita ganti yang lebih bagus lagi. Ini medianya sudah tidak bagus ya, ini udah media lama, ini sudah unsur haranya sudah habis. Jadi ini ada juga kita temukannya, ini kutu putihnya juga banyak sekali ya teman-teman. Ini juga mempengaruhi, nanti lama kelamaan akar itu akan mati, jadi pertumbuhannya tanaman itu tidak bagus. Ini juga banyak sekali juga kita temukan ya kutu-kutu putih yang ada di dalamnya. Banyak sekali ini kutu putihnya. Umbi besar ya. Nah ini kita cek lagi ya, yang kecil-kecil kok pertumbuhannya itu lama sekali, ada apa tuh, nanti kita bisa jabarkan nanti di sini ya. Dan ini salah satu keladi juga hibrid kita ya. Ini untuk media itu sebenarnya ini media baru, tapi mengapa kok pertumbuhannya itu lama. Padahal kalau kita lihat ini untuk akar itu bagus ya, ini masih bagus. Biasanya itu kalau pertumbuhan daunnya lama pasti dia tuh akarnya bagus, kemungkinan besar dia akan baru menumbuhkan umbi, jadi nutrisi itu masuk ke umbi semua ya. Ini terlihat juga ya, ini nih. Yang kedua kita cek lagi ya, yang pot kedua ini juga salah satu hibrid kita, daun ganda. Kita cek apakah kita akan menemukan sesuatu yang penyebab
pertumbuhan lama, kelihatannya akar masih sehat, seger. Rata-rata kalau tidak ditemukan unsur cacing ataupun kutu itu mesti menumbuhkan umbi di dalamnya, memperbesar. Nah, ini kita cek lagi ya, ini kok pertumbuhannya itu lama, pasti ada sesuatu hal di dalamnya. Kita cek ya, kita lihat. Nah, ini kita temukan cacing ya. Jadi cacing itu sebenarnya kalau buat media itu pengolahannya bagus, tapi kalau buat tanaman cacing itu kurang bagus karena dia, apalagi kalau keladi ya, dia pasti memakan umbi. Selama-lamaan itu umbinya itu busuk. Jadi kalau tiba-tiba kok tanaman bagus, tumbuhannya nggak bagus, pasti ada sesuatu hal di dalamnya. Coba bisa dicek ya, mungkin seringnya tuh biasanya cacing, karena cacing itu memakan umbi di dalam keladi dan merusak akar juga. Nah, ini juga terlihat banyak semut ya. Jadi salah satu hama di dalam keladi itu rata-rata kalau tidak kutu merah, semut sama cacing. 3 hal itu ya yang ini juga kita temukan lagi, cacing juga ya. Kalau medianya bagus itu mending kita bersihkan aja cacingnya, kutunya, dan semutnya, atau kita lebih baik kita PP atau jemur ya. Nanti kalau sudah kering, sudah nggak ada hamanya lagi, kita baru tanam lagi. Daripada kita harus cari media lagi lah. Ini banyak sekali ya, kutu sama semut ini juga merusak pertumbuhan. Biasanya kadang menempel di batang bawah, kita cek sekali lagi ya. Ini salah satu juga hibrid kita cek, kita temukan apa aja di dalam sini. Jadi kalau ini kita temukan lagi ya kasusnya. Ini adalah kutu putih, ini juga merusak akar. Salah satu merusak akar pertumbuhan. Ini dia memakan akar terus nanti busuk, akhirnya akar tidak bisa tumbuh menjalar, jadi makan. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Ini kita bersihkan, kita cuci sampai bersih, media kita jemur, nanti kita tanam lagi. Nah, kita cek sekali lagi salah satunya, kita temukan apa. Kalau misalnya tidak ada cacing dan tidak ada kutu putih, kok pertumbuhan daun sama tangkainya lama, kemungkinan besar dia mau menumbuhkan umbi. Umbi itu besar walaupun tanamannya kecil. Nah, lebih baik kalau akarnya gondrong, umbinya besar, mending kita ganti media yang lebih banyak lagi atau ganti pot yang lebih besar, jangan pot yang kecil, biar pertumbuhannya bagus. Ini kita cek lagi lah, kita temukan apa aja di dalamnya. Nah, ini akarnya sehat ya. Ini kalau akar sehat pasti dia akan menumbuhkan banyak umbi di dalamnya. Nah, ini terlihat akar sehat ya, ini sehat. Nah, umbinya besar toh, jadi berarti dia lagi menumbuhkan umbi. Ini hibrid kita juga ya. Nah, ini salah satu tadi yang kita bongkar ya. Kalau pertumbuhannya daun kelihatan kok lama, pasti nanti keladi itu baru menumbuhkan umbi kalau dari kecil itu. Kita cek satu-satu ya. Nah, ini umbinya segini aja udah lumayan ya. Ini biasanya nanti menumbuhkan banyak anak mata tunas ya. Jadi kalau nanti bisa pertumbuhannya rimbun, kita nanti ganti
ganti media atau kita tambahin media yang lebih banyak, ganti pot yang lebih besar lagi biar pertumbuhannya bisa banyak. Nah, ini salah satu keladi yang dulu sempat mati ataupun pertumbuhan tidak baik, sudah kita ganti media dan alhamdulillah ini pertumbuhannya sudah bagus ya, rimbun, sehat. Jadi kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Mungkin sekian, terima kasih ya untuk penjelasannya. Semoga tumbuhan kita semakin tumbuh dengan bagus, dengan sehat. Jadi kita kalau melihatnya itu lebih semangat lagi untuk bertani. Dan hal-hal apalagi yang perlu kita bahas, ikuti terus ya channel ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng dan share ke teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.